Gadis di atap sudah menyiapkan kameranya. Kemudian dia menyalakan kembang api dengan pemantik dan melemparkannya ke langit. Orang kaya di hotel sebelah segera tertarik dengan suara itu. Namun ketika dia melihat hanya kembang api yang indah, dia langsung merasa lega. Kemudian dia memeluk wanita cantik itu dan mulai menikmati pemandangan. Namun dia tidak tahu, kamera gadis yang jauh sudah merekam semua momen perselingkuhan mereka. Keesokan harinya, skandal orang kaya itu menjadi viral di seluruh internet. Dan gadis itu juga mendapatkan imbalan 300.000 dari berita ini. Ternyata gadis itu adalah seorang paparazzi profesional. Dia yang pandai menyamar, khususnya mengambil berita sensasional yang kontroversial untuk mendapatkan keuntungan. Lencana dan anting-antingnya menyimpan kamera pengintip mini. Pada hari itu, dia berubah penampilan dan pergi ke sebuah bar. Objek foto yang dia incar adalah berita skandal percintaan putra ketiga orang terkaya. Melihat dia memeluk aktris terbaik dengan lembut, gadis itu merasa sangat senang. Ayo ayo, cium dong, cium dong, cium dong. Cepat cium. Semakin bersemangat ciumannya, semakin tinggi tawarannya. 400.000. Aman, aman. Uang datang, uang datang. Uang datang ke sini. Namun, saat gadis itu mengira tugasnya selesai dan ingin pergi, tiba-tiba putra ketiga orang terkaya itu memanggilnya dan memintanya untuk menuangkan minuman. Gadis itu meskipun tidak mau, tetapi demi tidak mengungkapkan identitasnya, dia tetap melakukannya. Namun, dia tidak menyangka kakinya tergelincir, dan secara tidak sengaja menumpahkan segelas minuman ke seluruh tubuh putra ketiga. Kamu menyentuh bagian mana? Maaf Pak. Saya benar-benar minta maaf. Membuatmu menuangkan minuman, bukan untuk mencuci pakaian saya. Sambil berkata minta maaf, dia tahu memilih tempat yang penting. Dengan putus asa, gadis itu hanya bisa terus meminta maaf. Dia berharap mendapatkan pengampunan dari putra ketiga. Namun, pihak lawan tidak mau mengalah. Dia pasti ingin gadis itu mengganti pakaiannya dengan yang baru. Begitu, mereka langsung menuju kamar tamu. Awalnya gadis itu berpikir dengan berkata beberapa kata baik, pihak lawan bisa melewatinya. Namun, di detik berikutnya, putra ketiga tiba-tiba bertindak di luar dugaan dan menarik tanda pengenal gadis itu. Berani sekali. Jujur saja, siapa yang mengambil foto ini? Tidak ada siapa-siapa. Benar-benar, siapa yang akan datang untuk mengambil foto seperti ini? Melihat situasi itu, gadis itu demi melepaskan diri, terpaksa berbohong mengaku bahwa dia adalah penggemar putra ketiga. Mengambil beberapa foto hanya untuk kenang-kenangan. Semoga dia yang besar berlapang dada terhadap kesalahan orang kecil. Berputar-putar di sekeliling dirinya sendiri. Tidak menyangka putra ketiga orang terkaya juga bukan orang yang mudah dibohongi. Segera melepas jaketnya, menyatakan bisa memenuhi semua permintaannya. Bukan, saya tidak memikirkan itu. Tuan muda ketiga, saya memiliki kesadaran diri. Siapa yang berani mengharapkanmu? Kamu benar-benar salah paham. Salah paham tentang apa? Sepanjang hari memintanya untuk melepas kaus kakinya. Dulu di sekolah, saat itu. Lalu, kamu dengan pacar baru Zhao Pengxin. Melihat bahwa kesucian dirinya akan hilang, gadis itu mendapatkan ide cemerlang. Jadi dia berpura-pura pergi ke toilet, dengan cepat masuk ke dalam toilet, dan sebagai paparazzi profesional, selama ada jendela, tidak ada pintu yang tidak bisa mereka lewati. Jadi di cermin, setelah meninggalkan 2 huruf untuk putra ketiga, dia pun menghilang. Sementara putra ketiga yang sudah menunggu lama, melihat kamu belum bergerak, dia pun menerobos masuk untuk memeriksa. Dia baru menyadari bahwa dirinya telah diperdaya oleh seorang gadis. Setelah gadis itu kembali ke tempat tinggalnya, dia segera menjual video yang baru saja direkam. Dijual dengan harga yang bagus. Wanita cantik, 300.000. Saya membeli gambar. 300.000 terlalu sedikit. Memahami situasi pemeran utama wanita. Besok, menjamin kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Untuk membalas dendam pada putra ketiga, dia juga menekankan, salah satu fungsi pihak lain tidak berfungsi. Akibatnya, berita mengejutkan ini keesokan harinya menguasai berita utama di internet. Dan ketika putra ketiga melihat berita itu, dia marah sampai menginjak-injak kaki. Dia bersumpah akan menangkap gadis itu, membuatnya membayar mahal. Sementara itu, di bawah kakinya, terbaring adalah pemimpin redaksi media yang membocorkan informasi. Namun pihak lain menyatakan, semua transaksi dengan gadis itu dilakukan secara online. Dia sama sekali tidak pernah melihat wajah gadis itu. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya, putra ketiga sengaja membocorkan beberapa informasi sosialita, agar pemimpin redaksi bisa menipu gadis itu. Dan untuk mengobati ibunya, gadis itu tanpa ragu, langsung setuju dengan hal ini. Dan tugas selanjutnya juga berjalan sangat lancar. Hanya membutuhkan beberapa menit, gadis berhasil menangkap berita sensasional tentang sosialita.
Namun ketika dia pergi untuk bertransaksi dengan pemimpin redaksi, pihak lawan malah berubah pikiran. Jumlah yang awalnya disepakati 200.000 menjadi 100.000, dan mengklaim bahwa jika ingin mengambil sisa 100.000, harus bertemu dengan bosnya. Namun gadis itu tidak tahu bahwa bos yang dimaksud adalah putra ketiga yang dia buat marah beberapa hari yang lalu. Siapa kamu? Kita bertemu lagi.